Brigjen Junior Tumilaar curiga ada yang sebarkan surat untuk Kapolri. Brigjen Junior Tumilaar mengaku curiga ada yang menyebarkan suratnya kepada Kapolri soal warga yang berurusan dengan konflik lahan di Sulawesi Utara. Pasalnya, surat tersebut bersifat tidak terbuka. Namun, Junior tidak mencurigai Kapolri, melainkan pihak yang ada dalam tembusan surat. Surat saya itu sebenarnya bukan terbuka. Surat saya itu klarifikasinya konfidensial. Kenapa? Cukup kepada Bapak Kapolri dan tembusannya, kata Brigjen Junior Tumilaar. Brigjen Tumilaar menjelaskan pihak-pihak yang ada di dalam tembusan surat yang ditujukan kepada Kapolri. Tembusan pertama diperuntukkan bagi Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Tembusan kedua untuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa. Tembusan ketiga untuk Panglima Kodam atau Pangdam 13 Merdeka serta Maijen TNI Wanti W.F. Mauhamid. Tembusan satu itu Bapak Panglima TNI, yang kedua Bapak Kasat, yang ketiga Bapak Pangdam selaku atasan langsung saya, jelas Brigjen Tumilaar. Selanjutnya tembusan keempat untuk James Tuo selaku pengacara Ari Tahiru dan Edwin Lomban, dan tembusan kelima kepada Hilary Brigita Lasut selaku anggota DPR RI. Yang kelima, saya tembuskan surat itu kepada Ibu Hilary Brigita Lasut karena beliau di Komisi 3. Makanya saya tembusi supaya masalah hukum beliau tahu. Beliau anggota DPR, suara rakyat. Nah, itu saja yang dikatakan di konfidensial terbatas, bukan terbuka, sambungnya. Menurut Brigjen Tumilaar, pihak yang menyebarkan suratnya kepada Kapolri adalah salah satu dari tembusan yang ada di surat tersebut. Dia menduga pihak yang membocorkan tembusan keempat adalah James Tuo selaku pengacara dari Ali Tahiru dan Edwin Lomban, serta tembusan yang kelima Hilary Brigita Lasut. Siapa yang buka? Ya, mungkin salah satu itulah, ungkap Brigjen Tumilaar. Tapi saya yakin tembusan 1, 2, 3 apalagi kepadanya tidak mungkin dibuka. Kemungkinan itu nomor 4 atau nomor 5. Kendati demikian, dia tidak perlu mempermasalahkan hal tersebut. Yang paling penting, kata Brigjen Tumilaar, adalah isi dari surat tersebut. Tapi saya tidak mempersoalkan hal itu. Persoalannya isi surat itu. Apa itu isinya? Perihal jelas pemanggilan Babinsa oleh Polri dan penahanan Ari Tahiru. Brigjen Tumilaar juga menjelaskan isi dari surat yang ditujukan untuk Kapolri. Dia merinci dari mulai paragraf pertama sampai penutup. Paragraf pertama itu salam berdasarkan kebenaran dan ketuhanan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang bernama Yehuwa. Itu salam paragraf pertama, ungkap Brigjen Tumilaar. Paragraf kedua, kata Brigjen Tumilaar, berisi permintaan agar Babinsa tidak dipanggil oleh pihak kepolisian. Dia lantas menjelaskan mengenai tugas Babinsa. Isi dari surat di paragraf 2 itu tentang intinya memberitahukan dan menghimbau mohon Babinsa itu jangan dipanggil oleh Polri. Kenapa? Babinsa itu bagian dari sistem pertahanan negara di darat. Kenapa itu menjadi hal pertama di dalam persoalan diisi surat yang saya ungkapkan? Karena pertahanan negara itu kalau di darat itu adalah istilahnya kumpulan keterangan. Tidak boleh kita tidak tahu apa-apa di darat, di wilayah itu. Nah, itu tugas siapa? Tugas Babinsa. Terkait persoalan ini, Brigjen Tumilaar mendorong pembentukan UU Keamanan Negara. Aturan itu, kata Brigjen Tumilaar, akan menjelaskan kewenangan antar lembaga dalam keamanan negara. Makanya perlu ada UU Keamanan Negara. Keamanan nasional, dibagilah porsi kewenangan untuk keamanan negara ini. Jadi jangan dirusak dengan peristilahan keamanan itu.
punyanya polisi, salah satu itu tidak boleh. Pertahanan itu punyanya TNI, juga nggak boleh. Kita jangan dibelak-belokkan peristilahan yang mengacaukan itu, sambung Brigjen Tumilaar.